Assalamualaikum, saya Muhammad Maruf dari kelas 12 Section 2 ingin menceritakan kisah Nabi Ashabul Aikah, kaum penyembah pohon pada zaman Nabi Syaib. Hai, kisah Ashabul Aikah, kaum penyembah pohon pada zaman Nabi Syaib. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya pada surah Asy-Syura ayat 176 hingga 191. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi Syaib adalah suatu kaum yang lebih memilih menyembah pohon daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya Allah menurunkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat menghancurkan kaum ini. Nabi Syaib alaihissalam diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum yang tinggal di daerah Madyani, sebuah kawasan di antara Hijaz dan Syamtomini, terkenal dengan julukan Hai Ashabul Aisyah, yang memiliki arti menyembah pohon seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 176. Penduduk Aisyah telah mendustakan para nabi-nabi. Selain menyembah pohon, mereka juga menyembah berhala yang diyakini sebagai warisan para nenek moyang. Hai Debit Yuta henti-hentinya mengajak kaum Ica untuk meninggalkan sesembahan mereka yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, namun sayangnya mereka tetap pada yakinnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada Tuhan sesembah yang pantas bagimu selain Dia. Sebagian besar kaum Ica berprofesi sebagai pedagang. Salah satu kebiasaan buruk kaum Ica yang masih sangat sulit dihilangkan adalah suka mengurangi takaran timbangan ketika timbang musim panen. Mereka membeli barang sebanyak-banyaknya dengan harga yang sangat murah untuk disimpan di gudang. Sebaliknya, saat datang musim paceklik, mereka adalah mencekik pembeli dengan menaikkan barang dengan harga yang tinggi. Wahai penduduk Aikah, hentikanlah kebiasaan mengurangi hak orang lain dibangun kalian. Sesungguhnya perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kehidupan yang makmur. Seharusnya kalian mengucapkan syukur atas limpahan nikmat seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 85. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kurfakan waisyat. Apakah Tuhanmu yang menyuruhmu untuk melarang kami mengelola harta sesuai cara yang kami hendaki? Wahai kaumku, aku hanya bermaksud untuk memperbaiki perbuatan keji kalian. Selama masih diberi kemampuan, semua petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali. Jadi sekarang engkau juga menyuruh agar meninggalkan sesembahan para nenek moyang kami. Tidak semua itu, wahai Saib. Wahai kaumku, sesungguhnya aku lebih khawatir pada kalian jika kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah. Allah akan menimpakan azab yang pedih. Ingat kalian siksaan yang ditimpakan kepada Allah kaum Nuh, Hud, Saleh, bahkan kaum Luhut, nenek moyang kalian sendiri. Apa yang kau bicarakan, wahai Syu'ub? Itu hanya cerita dongeng pengantar tidur yang sulit kami percaya. Haha, mendengar hal itu, Nabi Syaib merasa sedih. Beliau terus memikirkan nasib kaumnya yang sangat sulit untuk diajak berbuat kebaikan. Namun begitu beliau tidak putus asa. Nabi Syaib terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya segera diberikan hidayah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka agar mau mengikuti ajaranku. Di antara tahu maiga yang menantang ajaran Nabi Syaib adalah sebagian orang yang mulai menyadari kesalahannya. Seperti apa yang dikatakan Nabi Syaib itu benar adanya. Ya, aku juga merasa begitu. Apa sebaiknya kita tinggalkan saja berhala-berhala itu? Lebih baik kita datang menemui Syaib agar mendapatkan pencerahan darinya. Tepat sekali, ayo kita menemuinya. Ketika kaum mereka mengetahui ada sebagian dari mereka yang mengikuti ajaran Nabi Syaib, mereka sangat marah. Mereka sengaja menghalangi orang-orang yang menuju rumah Syaib. Hinaan dan cacian keluar dari mulut mereka. Pergilah engkau dari negeri Made bersama pengikutmu. Kami tetap tidak akan menyembah Allah. Jikalau benar engkau seorang rasul, maka mintalah kepada Allah menurunkan azab itu. Haha, kedengarannya sangat mustahil, bukan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 187. Hai baca, jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Hai, pernyataan itu menandakan kesombongan kaum Aikah. Mereka lupa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang berdusta dan azab bagi para pendusta. Wahai kaumku,
Sebelum terlambat mohonlah ampunan kepada Allah, kemudian bertaubatlah, sungguh Allah Subhanahu wa taala pengasih lagi Maha Penyayang. Hai kemudian Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan negeri Maidan. Madyan. Beberapa hari setelah kepergian Nabi Syuda dan pengikutnya, terjadi keanehan di langit. Awan biru berubah menjadi hitam, bergulung-gulung dan bergerak perlahan menaungi negeri Madyan. Awan hitam itu menimbulkan hawa panas yang sangat menyengat sampai ke ubun-ubun kaum Maida. Mengeluh kepanasan, terdengar suara guntur menggelegar dan disusul dengan gempa yang dahsyat seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ahraf ayat 91. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpang di dalam reruntuhan rumah. Mereka jika pada hari itu kaum Ica mendapatkan siksaan yang sangat pedih, sungguh janji Allah itu benar. Nyanyian demikian kisah Nabi Ashabul Aika yang mendustakan Nabi Syuaib dan tidak percaya akan ajab dari Allah. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini antaranya pertama, jangan suka berbuat curang. Contohnya dengan mengurangi takaran dalam timbangan karena perbuatan tersebut termasuk bentuk pencurian. Kedua, jangan sesekali bersikap sombong apalagi mengatakan hal-hal buruk yang dapat membuat Allah murka. Bisa jadi hal tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.